Halo semuanya, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek yang telah dibuat dengan mengambil judul TI Absensi App. Di sini saya tidak sendiri, saya adalah Stefani Herianti, ditemani oleh kedua rekan saya, Melin dan Syarul. Oke, pertama-tama saya akan mulai dari bab 1 pendahuluan. Lalu di bab kedua akan ada Melin dan juga Syarul. Dan yang terakhir nanti akan ada kesimpulan dan saran dari aplikasi. Oke, kita akan mulai yang pertama, bab pertama pendahuluan. Oke, yang pertama, latar belakang masalah. Di era sekarang ini, khususnya di masa pandemi COVID-19, banyak pelajar, terlebih lagi mahasiswa, yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau online class, dan sivitas akademik yang dalam hal ini adalah dosen, memberlakukan kebijakan mengenai absensi. Ada yang menggunakan absensi melalui media grup WA, Google Form, dan kolom komentar Edmodo. Untuk ruang pembahasan secara spesifik ini, kami ambil di Universitas Catur Insan Cendekia atau UCIC dengan objek Prodi TI atau Teknik Informatika. Oke, menurut kami ada alasan mengapa absensi ini perlu dibahas. Karena dirasa kurang efektif dan sedikit merepotkan. Walau hanya sekedar menginputkan nama, NIM, dan semester. Oleh karena itu, kami akan membahas lebih lanjut terkait absensi ini dengan memunculkan ide baru untuk membuat aplikasi TI absensi yang akan memudahkan mahasiswa dan dosen dalam melakukan absensi atau presensi maupun kehadiran, yang tentunya berbasis mobile apps dengan memanfaatkan software Android Studio dan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Bagian kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan di antaranya. Yang pertama, apa definisi dari Android Studio? Yang kedua, apa definisi dari absensi? Dan yang ketiga, bagaimana sistem aplikasi TI Absensi App yang dibuat ini dapat digunakan? Yang ketiga, ada tujuan. Adapun tujuan dibahas dan dibuatnya aplikasi TI Absensi Apps ini adalah yang pertama, untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Dan yang kedua, untuk memudahkan mahasiswa dan dosen, khususnya Prodi TI, dalam melakukan absensi di ruang lingkup perkuliahan. Oke, selanjutnya teman saya Melin yang akan membahas mengenai bab 2 pembahasan. Oke, selanjutnya di bab 2 pembahasan saya Stefani yang akan menjelaskan. Oke, jadi Melin yang menjelaskan. Melin akan membahas dan menjelaskan di pertengahan bab 2. Oke. Yang pertama, di sini ada definisi Android Studio. Apa sih sebenarnya Android Studio? Android Studio ialah Integrated Development Environment atau IDE untuk sistem operasi Android yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains atau IntelliJ IDE dan didesain khusus untuk pengembangan Android. IDE ini juga sekaligus substitusi atau pengganti dari Eclipse Android Development Tools atau ADT yang sebelumnya merupakan ide utama untuk pengembangan aplikasi Android. Oke, yang kedua, kita akan membahas mengenai definisi absensi. Apa sih sebenarnya absensi yang seringkali kita dengar,
Tapi kita belum mengetahui dengan betul apa arti dari absensi itu. Oke, absensi adalah sebuah pola kebiasaan kehadiran di sekolah atau school attendance dan ketidakhadiran di sekolah atau non-school attendance. Oke, dalam hal konteks perguruan tinggi, maka kehadiran dan ketidakhadiran dimaksudkan jika tidak mengikuti acara pembelajaran dalam perkuliahan. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu adalah flow map. Di sini ada flow map pertama ya. Nah, flow map pertama ini berisi bagan, ada 4 bagan sebenarnya di sini. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua sini ada sistem, yang ketiga ada admin, dan yang keempat ada dosen. Oke. Bagaimana sebenarnya dari flow map ini sebenarnya kita akan mempelajari bagaimana alur dari aplikasi ini bekerja sebenarnya. Oke, yang pertama si user ini akan melakukan login ya. Dia akan masuk ke sistem, lalu dari sistem akan melanjutkan lagi ke admin untuk melakukan verifikasi, lalu dari adminnya ini nanti akan membalikan lagi ke mahasiswa apakah dari username dan passwordnya itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sesuai, maka akan melanjutkan lagi untuk akses diberikan kepada mahasiswa. Jika tidak, maka mahasiswa tidak dapat mengakses akunnya. Oke, jika akses diberikan, mahasiswa akan masuk ke sistem ya untuk melakukan absensi. Lalu nanti dosennya itu akan menerima konfirmasi kehadiran dari dosen. Untuk setelah menerima konfirmasi kehadiran itu, maka admin akan merekap data kehadiran dan sistem akan merekam data kehadiran. Itu dari flow map yang pertama. Flow map yang kedua itu di sini ada mahasiswa, sistem, dan admin. Oke, yang pertama user. Di sini usernya adalah mahasiswa akan melakukan akses. Dia akan masuk ke sistem. Nah, di sistem di sini si user ini bisa melakukan akses terhadap kelas dan juga data profile. Oke, setelah dari sistem, maka user bisa melakukan pengelolaan data. Pengelolaan data itu maksudnya bisa melakukan CRUD ya, bisa edit data. Setelah bisa melakukan editan data atau semacamnya, maka nanti sistem akan melakukan perekaman data. Maksudnya setelah user bisa melakukan akses terhadap data profile atau kelas untuk penggantian, misalnya ada kesalahan, itu nanti akan direkam lagi oleh sistem. Selanjutnya ada perancangan UML. Dapat kita lihat bahwa perancangan UML ini berisi pendefinisian aktor, lalu ada pendefinisian use case. Oke, yang pertama ada pendefinisian aktor. Aktor di sini adalah user dengan deskripsi mahasiswa atau pengguna yang mengunjungi atau memiliki hak akses terhadap aplikasi karena telah melakukan verifikasi username dan password. Yang kedua di sini pendefinisian use case-nya ini adalah login atau autentifikasi user. Deskripsinya merupakan proses untuk melakukan login pengguna TI absensi, khususnya mahasiswa program studi teknik informatika di Catur Insan Cendekia. Lalu ada juga absensi yang merupakan proses untuk mendata kehadiran dalam mengikuti pembelajaran dalam perkuliahan. Lalu ada konfirmasi absensi yang merupakan proses setelah kegiatan absensi benar-benar sudah dilakukan oleh mahasiswa. Lalu ada akses kelas atau profile juga.
merupakan proses untuk pengguna bisa melakukan pengeditan untuk kelas yang sedang berlangsung dan akun profil pengguna. Lalu ada record data yang merupakan proses perekaman data yang ada dalam aplikasi seperti kehadiran, kelas, dan data profil. Oke, di sini juga tercantum skenario use case pertama dan skenario use case kedua. Skenario use case ini yang kita tahu bahwa user di sini maksudnya adalah mahasiswa, dia bisa melakukan autentifikasi user dulu, lalu bisa melakukan absensi dan melakukan konfirmasi kehadiran dengan dosen. Lalu ada lagi use case keduanya, di sini usernya ini adalah mahasiswa, dia bisa melakukan autentifikasi user, lalu bisa mengakses kelas dan profil, lalu juga bisa ada record data. Oke, dan dilakukan juga oleh admin. Selanjutnya, Melin akan membahas di bagian sistem aplikasi TI absensi. Oke. Perkenalkan, saya Mirin Puspayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Stefani. Di sini saya akan menjelaskan halaman prototipe yang kami buat. Pada halaman awal kami terdapat register. Jika kalian yang belum mempunyai akun absensi, maka akan diarahkan langsung ke menu register. Di situ juga terdapat menu login. Jika kalian sudah punya akun, bisa langsung login. Di menu register ini, Anda perlu membuat username dan password. Di situ Anda bisa memasukkan username kalian. Bisa juga menggunakan nick masing-masing dan password. Di sini Anda memasukkan 2 kali password. Yang kedua itu untuk mengkonfirmasi password yang Anda buat sebelumnya. Tapi jika Anda sudah mempunyai akun, Anda bisa langsung login. Nah, ini halaman login yang kami buat. Jika Anda sudah mempunyai akun, setelah tadi Anda membuat, maka data Anda sudah tersimpan di database. Nah, lalu di situ nanti ada tulisan daftar berhasil. Itu berarti kalian sudah berhasil mendaftar. Nah, di sini ada menu login yang udah punya akun. Di sini Anda bisa memasukkan username dan password kalian yang kalian bikin sebelumnya atau yang udah kalian punya. Dan pada menu login ini, seperti yang tadi saya jelaskan, Anda memasukkan username dan password Anda. Menu login ini menu dari yang sebelumnya kalian buat yang di register, yang belum punya akun. Nah, jika Anda sudah berhasil login, maka akan terdapat daftar mata kuliah yang kalian ambil. Kalian bisa men-checklist mata kuliah yang ingin Anda absen, misalkan mata kuliah pengembangan aplikasi mobile, maka bisa langsung di-checklist dan otomatis sudah melakukan absensi kehadiran pada mata kuliah yang Anda ambil. Nah, pada halaman ini Anda bisa melakukan mengubah, menghapus, mengupdate, dan membaca terhadap NIM dan nama. Jika kalian salah memasukkan data, kalian bisa mengeditnya di sini. Di situ kalian bisa mengupdate data, menghapus data, dan mengubah jika kalian salah. Gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan prototipe-nya oleh Syarul. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Melin Puspayanti. Saya Muhammad Syahrul Rahman. Saya di sini akan mendemokkan proyeknya atau jalannya sebuah proyek. Oke, langsung saja kita jalankan proyeknya. Di sini saya akan share screen.
Ini dia. Di sini saya menggunakan mirror, jadi dari HP. Ini dari HP, karena saya pernah menggunakan emulator langsung dari Android Studio-nya, dan itu hasilnya sama sekali tidak seperti apa yang diinginkan. Laptop saya tiba-tiba mati. Jadi saya di sini menggunakan power mirror-nya. Oke, di sini kita langsung saja buka project-nya. Oke, di sini kita coba isi username-nya dulu. Bisa tidak? Oke, coba kita isi Syahrul. L, passwordnya 123. Oke, sini coba kita login. Oke, oh mohon maaf, kebuang aplikasinya. Oke, sini saya coba lagi. Oke, ini aja. Siap. Passwordnya 1, 1, 2, 3. Untuk passwordnya kalau di HP itu kelihatan, kalau di share screen itu nggak kelihatan, entah kenapa gitu. Tapi kalau di HP kelihatan nggak? Sini kita coba login. Oh, masuk gagal. Di sini mungkin ketutupan sama garis bawah ini lambang icon di bawah ini, yaitu dari keyboard ke HP, mungkin tukeran ketutupan itu mungkin. Jadi di sini intinya itu di sini kita langsung login ke isi login terus ke untuk halaman selanjutnya itu nggak bisa. Jadi kita harus register terlebih dahulu. Oke, untuk ini tombol registernya. Ini halaman registernya. Kita isi namanya, nama saya. Oke. Ya, oh, passwordnya sama 1, 2, 3. Untuk passwordnya nggak kelihatan ya guys, mohon maaf ya kalau saya screen, tapi kalau di HP kelihatan. Sini konfirmasi passwordnya 1, 2, 3. Oke, register. Oh, mohon maaf, 1, 2, 3. Kita langsung register. Tuh, daftar berhasil. Otomatis kita sudah punya username sama password untuk login ke halaman selanjutnya. Di sini kita tulisan SR, kita tulis Syahrul. Di sini passwordnya 1, mohon maaf, 1, 2, 3. Untuk passwordnya nggak kelihatan ya guys, mohon maaf. Biasa di share screen. Login. Oke, berhasil masuk. Di sini ada daftar mata kuliahnya. Ada pengembangan aplikasi mobile, metode numerik, sama UX designer. Di sini kita akan coba pengembangan aplikasi mobile dulu. Detail. Nah, di dalam isi detail ini kita disuruh isi data kehadirannya dulu. Jadi kita isi NIM-nya, kita isi NIM-nya dulu. NIM saya saja. 59, nama Syahrul, keterangannya hadir. Jadi di sini sudah diisi ya. Oke, kita insert. Setelah insert, kita lihat datanya. Tuh, benar saja. NIM 2018-259, nama Syahrul, keterangan hadir. Jadi di sini itu sudah masuk datanya, otomatis sudah tersimpan. Nah, untuk mata kuliah tadi, pengembangan aplikasi mobile itu sudah dinyatakan hadir karena sudah masuk atau tersimpan di database-nya. Jadi untuk itu, jika ada kesalahan nama atau name, bisa kita update. Contohnya seperti ini. Syahrul Rohman. Update data. Terus kita lihat. Tuh, namanya itu Syahrul Rohman. Oh, mohon maaf ya tulisannya ketutupan karena di sini saya menggunakan mirror dan mirrornya ini ketempelan watermark. Jadi kalau di HP mungkin kelihatan. Oke, itu saja cukup. Lalu jika sudah,
kembali. Untuk metode numerik juga sama sih, isinya begini, 2018, 10, 20, 5, 2, sini kita isi nama Adri, keterangannya sakit, kita insert new data, kita lihat datanya, tuh lihat di sini yang kedua, keterangannya atas nama Adri, keterangannya sakit, NIM-nya itu 2018, 10, 20, 52. Oke, langsung saja. Sini sudah otomatis masuk. Lalu ke UI UX, kita tombol detail. Di sini mata kuliah UI UX. Jadi 2018 kita di sini sama saja seperti isi NIM, nama dan keterangan. Di sini saya akan isi NIM 1020, punya seorang Mailin, keterangannya Alfa, atau izin aja, izin insert. Nah, jika sudah, kita lihat tuh, si Mailin keterangannya izin NIM-nya 2018 10 20 45. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sudah otomatis hadir. Jadi di sini jika kita ingin menghapus datanya, kita bisa hapus datanya. Data. Tuh, jadi di sini datanya cuma ada dua, ada Syahrul Rohman sama si Adri. Itu saja. Baiklah, begitu saja dari saya untuk demo aplikasinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, sini saya akan membacakan penutupnya, yaitu kesimpulan dasaran. Dari kesimpulan ini, kita bisa tahu ya, dari hal-hal yang sudah dipaparkan, sejauh ini aplikasi TI absensi ini akan difungsikan untuk melakukan kegiatan absensi antara mahasiswa dengan pihak kampus, khususnya untuk dosen. Jadi semoga saja aplikasi ini bisa berguna atau dikembangkan lagi, karena aplikasi ini benar-benar sangat penting gitu untuk mahasiswa maupun dosen. Dan untuk sarannya, dari hal-hal yang sudah dipaparkan pula, kami mengharapkan aplikasi ini benar-benar dapat diterima oleh mahasiswa dan dosen sebagai sarana penunjang absensi di masa pandemi seperti ini. Jika memungkinkan, kami akan berusaha untuk mengembangkan aplikasi ini agar menjadi lebih baik lagi. Jadi kami akan terus mengembangkan aplikasinya lebih baik lagi. Sekian dari saya, Muhammad Syarul Rahman, dan untuk kekurangan atau lebihnya saya mohon maaf, karena di dalam aplikasi ini mungkin masih banyak kesalahan yang belum saya pahami. Jadi saya akan terus mencoba mengembangkannya, yaitu dengan cara mempelajari apa saja yang kurang dari aplikasi ini. Oke saja, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.